Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar materi jarak dan kecepatan. Yang pertama, kita akan belajar mengenai pengukuran jarak. Coba kalian lihat gambar tangga berikut ini. Di dalam tangga tersebut, ada kilometer, km atau kilometer, HM atau hektometer, dam atau dekameter, m atau meter, dm atau desimeter, cm atau sentimeter, mm atau milimeter. Setiap turun satu tangga dikalikan 10, turun 2 tangga dikalikan 100, turun 3 tangga dikalikan 1000, turun 4 tangga dikalikan 10.000, dan seterusnya. Jadi, setiap turun 1 tangga itu akan dikalikan dengan 10, atau kalian tinggal tambahkan nolnya. Setiap naik 1 tangga dibagi dengan 10. Naik 2 tangga dibagi 100, naik 3 tangga dibagi 1000, naik 4 tangga dibagi 10.000, dan seterusnya. Kita lihat contohnya. Yang A, 3 dekameter atau 3 dam sama dengan berapa desimeter? Coba kalian lihat dari tangganya ini. Dekameter ke desimeter berarti turun. Turunnya 1, 2. Turun 2 tangga. Kalau turun berarti dikali. Berarti karena dia turun 2 tangga, maka dikalikan dengan 100. Jadi 3 dikali 100 sama dengan 300 desimeter. Contoh yang kedua, 6 meter sama dengan berapa milimeter? Lihat tangganya, dari meter ke milimeter, turun 1, 2, 3. Turun 3 tangga, berarti jika turun berarti dikali. Jadi 6 dikali 1000. Karena dia turun 3 tangga, lihat nolnya ada 3. Karena tadi yang pertama ini turun 2 tangga, nolnya ada 2. Berarti 6 dikali 1000 sama dengan 6000 mm. Lalu yang ketiga, 200 cm sama dengan berapa meter? Dari sentimeter ke meter berarti naik 1, 2. Berarti naik 2 tangga. Kalau naik berarti dibagi. Karena naik 2 tangga berarti dibagi 100. 200 dibagi 100 sama dengan 2 meter. Yang selanjutnya 40 hektometer sama dengan berapa kilometer? Dari hektometer ke kilometer berarti dia naik. Kalau naik berarti dibagi 10. 40 dibagi 10 sama dengan 4 kilometer. 2500 meter berapa kilometer? Dari meter ke kilometer naik 1, 2, 3. Kalau naik berarti dibagi. Karena dia naik 3 tangga berarti dibagi 1000. Jadi 2500 dibagi 1000. Atau bisa kita tulis 2500 per 1000. Lihat, nolnya di sini bisa dicoret atau kita bagi. Dicoret, 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 dan dicoret. Sisanya
25/10. Ingat, jika per 10 berarti dia satu angka di belakang koma. Jadi 2,5 kilometer. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai pengukuran kecepatan. Amati dulu gambar berikut ini. Setiap hari, Doni pergi ke sekolah dengan mengendarai sepeda. Jarak antara rumah dan sekolahnya adalah 600 meter. Ia berangkat pukul 6.45 pagi dan tiba di sekolah pukul 7 pagi. Tahukah kamu apa yang membuat Doni sampai di sekolah tepat waktu? Ya, kecepatan. Apa itu kecepatan? Kecepatan adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan waktu tempuhnya. Kecepatan dapat disimbolkan dengan huruf V. Kecepatan dipengaruhi oleh jarak dan waktu. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda tanpa memperhatikan arahnya. Jarak disimbolkan dengan huruf S. Sedangkan waktu adalah sebuah rangkaian yang telah berlalu. Disimbolkan dengan huruf T. Dalam menentukan kecepatan, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, jarak yang ditempuh. Sedangkan yang kedua adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut. Atau kita bisa lihat dari rumus kecepatan ini, V sama dengan S per T, di mana V adalah kecepatan, S adalah jarak, dan T adalah waktu. Atau kita bisa lihat dari rumus segitiga kecepatan. Segitiga kecepatan SVT. Cara mencari V-nya atau cara mencari kecepatan yaitu S per T atau jarak dibagi waktu. Sedangkan cara mencari waktu atau T itu sama dengan S per V atau jarak dibagi kecepatan. Lalu, cara mencari jarak atau cara mencari S itu sama dengan V dikali T atau kecepatan dikali waktu. Contohnya, sebuah kendaraan melaju dari kota A menuju kota B selama 2 jam. Kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Berapa kilometer jarak antara kota A dengan kota B? Yang diketahui dari soal tersebut adalah kecepatan atau simbolnya V. Kecepatannya adalah 60 km per jam. Sedangkan yang kedua yang diketahui adalah waktu atau simbolnya T. Waktunya adalah 2 jam. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah berapa kilometer jarak, berarti yang ditanyakan adalah jarak atau simbolnya S. Jarak itu rumusnya adalah kecepatan dikali waktu atau S sama dengan V dikali T. Karena tadi yang diketahui kecepatan 60 km per jam, lalu waktunya yang diketahui adalah 2 jam, maka rumusnya 60 km per jam dikali 2 jam sama dengan 120 km. Jadi, jarak yang ditempuh dari kota A menuju kota B adalah 120 km. Contoh yang kedua, Pak Husin mengendarai mobil melaju dari Solo ke Semarang menempuh jarak 160 km. Kecepatan mobil 40 km per jam. Pak Husin berangkat dari Solo pukul 8 pagi. Pukul berapa Pak Husin tiba di Semarang? Kita
Kita lihat yang diketahui adalah jarak atau S, yaitu 160 km. Lalu kecepatan mobilnya atau simbolnya V itu sama dengan 40 km per jam. Yang ditanyakan adalah pukul berapa Pak Husin tiba di Semarang adalah waktu atau simbolnya T. Rumusnya, waktu atau T itu sama dengan jarak dibagi kecepatan, atau T sama dengan Vs per V. Jaraknya tadi yang diketahui adalah 160 km, lalu kecepatannya yang diketahui adalah 40 km. Jadi 160 dibagi 40 sama dengan 4 jam. Maka pukul 8 pagi ditambah 4 jam menjadi pukul 12 siang. Jika Pak Husin berangkat dari Solo pukul 8, maka tiba di Semarang pukul 12. Sekian pembahasan tentang materi kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.